apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang wanita mencuri perhiasan emas di sebuah toko emas di Barong Tongkok, Kutai Barat. Seorang kakek berusia 72 tahun di Samarinda mencabuli cucunya hingga hamil. Dua buaya muara ditangkap warga dan petugas damkar di Sangatta, Kutai Timur. Wanita berkerudung merah ini terlihat keluar masuk toko emas di Barong Tongkok, Kutai Barat. Tak lama berselang, wanita berinisial MDS itu pergi setelah berhasil mencuri emas senilai 300 juta rupiah. Beberapa waktu kemudian ia kembali ke toko tersebut dan kali ini ia tidak mengenakan kerudung. Polisi yang mengenali wanita itu akhirnya menangkapnya. MDS tidak sendiri. Ia ditangkap bersama seorang pria berinisial KD yang menjadi penada emas hasil curian. Secara resmi kami dari Polres Kutai Barat mewakili tanggal 7 Februari 2023 dapat terjadi perkara yaitu di toko emas Mujur Abadi, Pasar Maliun, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Adapun terjadinya peristiwa pidana tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia bagian tengah. Dan selaku pelapor adalah Bapak Haji Nawawi. Beliau adalah pemilik toko emas yang sekaligus menjadi korban. Akibat perbuatannya, MDS dan KD yang kini ditetapkan sebagai tersangka itu terancam pidana 5 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu beberapa nama yang diduga ikut membeli emas curian tersebut. Oke. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat. Hizar dan Irwan, 2 perampas ponsel milik seorang pemilik konter penjualan pulsa ini Senin siang digelandang ke Mapolsekta Sungai Pinang, Samarinda. Dari tangan Hizar dan Irwan disita barang bukti ponsel hasil rampasan. Wakapolresta Samarinda AKBP Eko Budiarto menyatakan awalnya Hizar membeli pulsa pada pukul 3 pagi. Setengah jam kemudian Hizar datang lagi dengan membawa Irwan. Namun kali ini Hizar hanya menunggu di motor sedangkan Irwan yang masuk ke dalam toko tersebut dan merampas ponsel milik korban. Hizar dan Irwan yang bekerja sebagai juru parkir ini berhasil dibekuk setelah polisi mendapatkan ciri-cirinya dari laporan korban. Modus yang mereka lakukan itu merampas HP di toko. Jadi kronologisnya jam 3 pagi korban itu pelaku itu pertama membeli pulsa. Sambil membeli pulsa dia mengecek situasi itu bagaimana keadaan toko. Setelah ada berikutnya kembali lagi dengan membawa temannya. Temannya itu di luar, dia membawa motor. Eksekutornya masuk ke dalam, ambil HP, langsung ke motor, cabut. Akibat perbuatannya, Hizar dan Irwan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai ancaman kekerasan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. 5 dari 6 tersangka pencuri sepeda motor ini ditangkap Satreskrim Polres Berau. Para tersangka ditangkap secara terpisah bersama barang bukti. 2 pencuri ditangkap di luar Berau. Total barang bukti hasil curian yang disita polisi sejumlah 11 sepeda motor.
Yang itu yang Kepala Unit Tindak Pidana Umum Ibda Yoga Fatur Rahman menyatakan pencurian mulai dilakukan para tersangka sejak pertengahan tahun 2022 hingga Februari tahun 2023. Para tersangka beraksi di beberapa kawasan. Sebagian dari motor curian ini dijual keluar daerah. Yaitu dari pertengahan tahun 2022 hingga Februari tahun 2023 telah terjadi sebanyak 8 kasus LP. Adapun tersangka yang didapati adalah sebanyak 8 orang dan jumlah barang bukti yang dapat kami amankan sebanyak 11 kendaraan bermotor. Dan juga perlu diketahui, setiap kejadian itu terjadi dikarenakan adanya niat dan kesempatan. Adapun niat itu dari pelakunya tersendiri maupun kesempatan yang sering terjadi oleh kelalaian dari masyarakat itu sendiri. Polisi mengimbau warga lebih berhati-hati dan tidak lupa mengunci stang saat memarkirkan kendaraannya agar terhindar dari pencurian. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang wanita mencuri perhiasan emas di sebuah toko emas di Barong Tongkok, Kutai Barat. Seorang kakek berusia 72 tahun di Samarinda mencabuli cucunya hingga hamil. Dua buaya muara ditangkap warga dan petugas damkar di Sangatta, Kutai Timur. SJ, kakek berusia 72 tahun ini kini terjerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam pidana 15 tahun penjara karena telah mencabuli cucunya sendiri yang masih berusia 17 tahun. Akibat ulah bejat si kakek ini, sang cucu kini hamil 6 bulan. Perbuatan bejat tersebut dilakukan SJ kepada cucu kandungnya pada bulan Agustus 2022 lalu. Modusnya korban diajak ke pondok tersangka di Lempake. Perbuatan bejat itu tetap saja dilakukan oleh SJ meski cucunya menyandang disabilitas. Indonesia SK, usia umur 72 tahun, di mana perkaranya di 2022 di bulan Agustus itu sekira di hari Sabtu atau hari Minggu, karena korban pelaku ini punya pondok di Jalan Limo Lempake. Pondoknya itu dipakai untuk melakukan perbuatan pencabulan, di mana SG ini adalah kakek daripada korban, jadi kakek kandungnya. Jadi setiap hari libur kakeknya itu mengajak cucunya untuk ke kebun. Meski berulang kali menyatakan menyesal, namun pidana penjara wajib dijalani SJ. Ancaman pidana bagi SJ sangat mungkin bertambah mengingat korban adalah cucu kandungnya sendiri. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak atau TRC PPA Kalimantan Timur Senin siang mendatangi Polresta Samarinda untuk menanyakan pengusutan kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh seorang pria yang bekerja sebagai pengantar air galon. Cepatnya, Bun.
Dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur ini diketahui oleh TRC PPA Kaltim dari Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Modus pencabulannya adalah korban yang baru pulang dari sekolah itu ditawari untuk diantarkan pulang dengan dibonceng di sepeda motor pelaku. Dalam perjalanan itulah diduga korban dicabuli oleh pelaku. Melengkapi laporannya tersebut, TRC PPA membawa korban ke rumah sakit untuk divisum. Proses pelaporan sudah kami lakukan sebelumnya kemarin. Apa tanggapan setelah kepolisian? hari ini selesai visum, tadi sempat saya koordinasi juga dengan pihak Polres dan menunggu tindak lanjut dari mereka akan ditentukan waktunya untuk pemanggilan terhadap korban untuk di BAP. Bisa dijelaskan sedikit kronologi kejadiannya bagaimana Bang dan Ya. kapan? Kronologisnya itu terjadi beberapa minggu kemarin. Anak ini baru pulang sekolah, kemudian ditawarin oleh si terduga pelaku untuk diantar. Ternyata di dalam perjalanannya itu si pelaku ini melakukan tindakan pencabulan. Jadi dua malam lalu kami mendapatkan laporan dari salah satu aktivis FKPM yang ada di daerah tempat kejadian, itu mengatakan bahwasanya meminta bantuan dari TRC PPA untuk melakukan proses pendampingan pelaporan terhadap korban dugaan pencabulan yang dilakukan oleh orang di sekitaran rumah korban tersebut. Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur meminta polisi segera memproses perkara ini. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Autopsi jasad AR santri di salah satu pondok pesantren di Samarinda dilakukan oleh tim forensik Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani bersama Inafis dan unit Reskrim Polsekta Sungai Pinang. Proses autopsi ini berlangsung di Pemakaman Umum Muara Badak, Kutai Kertanegara, tempat jenazah AR dimakamkan. Orang tua AR menyatakan autopsi ini digelar atas permintaan pihak keluarga. Upaya ini dilakukan untuk memastikan penyebab kematian AR yang saat itu mondok di salah satu pondok pesantren di Sempaja Utara, Samarinda Utara. Orang tua mengetahui anaknya meninggal setelah diberi kabar pengasuh pondok pesantren pada Sabtu 25 Februari lalu. Ya, saya serahkan kepada hukum aja pasalnya. Sesuai dengan kan. Peraturan yang berlaku. Ya, peraturan yang berlaku, Pak. Pak, izin untuk pengetahuan Bapak sendiri, korban ini seperti apa, Pak? Kesehariannya? Korban siapa? Orang tua mengetahui anaknya meninggal setelah diberi kabar pengasuh pondok pesantren pada Sabtu 25 Februari lalu. Dia aja Pak, senyum-senyum saya kasih makanan, saya kasih singa dulu mereka nasi kotor jate apa, tempe di pesantren itu. Saya udah kasih uang 200.000, 150. Untuk mencegah ini Pak, saya pasti saya kasih. Jadi terakhir itu mamanya ke sana di Kamis. Hari mama kasih mamanya ke sana. Saya tahu apa, siasat aja. Jadi mamanya saya titip uang 200, bilangnya kasih anakmu ini. AR sudah mondok selama 5 tahun. Ia tewas di tangan seniornya setelah dianiaya karena dituduh mencuri uang. Saat ini terduga pelaku sudah ditahan di Polsekta Sungai Pinang dan terancam pidana 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Kutai Kertanegara. Masih bersama saya Eufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang wanita mencuri perhiasan emas di sebuah toko emas di Barong Tongkok, Kutai Barat. Seorang kakek berusia 72 tahun di Samarinda mencabuli cucunya hingga hamil. Dua buaya muara ditangkap warga dan petugas damkar di Sangatta, Kutai Timur.
Jalan menuju ke SD Negeri 009 Balikpapan Kota ini meresahkan warga karena sebagian tanah lereng perbukitan tersebut bergeser pada Minggu sore. Warga khawatir pergeseran ini makin meluas dan akan mengancam keselamatan jiwa mereka. Ketua RT 46 Telaga Sari, Diah menyatakan pergeseran tanah ini sudah 2 kali terjadi. Agar pergeserannya tidak meluas, warga menutup permukaan tanah di kawasan itu menggunakan terpal. Kondisi ini sudah dilaporkan ke lurah dan camat, namun hingga pergeseran kedua terjadi, laporan tersebut belum direspon. Sudah yang keberapa kalinya, Bu? Yang kedua kalinya. Oke, untuk yang pertama kali sebenarnya sudah dilaporkan atau belum? Sudah, tidak masuk prioritas karena tidak terlalu parah. Sudah yang kedua ini yang parah sekali dan hampir kena dengan rumah. Oh, oke. Untuk kejadian langsung pertama itu udah tahun kemarin. Tahun kemarin, tanggapan dari pihak kelurahan atau kecamatan sendiri seperti apa, Bu? Belum prioritas karena belum parah. Jadi hanya kami tutupi dengan ini saja terpal. Oke, jadi ini sebenarnya termasuk fasilitas umum karena jalan menuju ke sekolahan ya, Bu ya? Oke. Ya, ada longsor di RT 46. Sebelum pergeseran tanah semakin meluas, warga meminta pemerintah kota segera turun tangan. Warga khawatir pergeseran tanah ini akan mengancam keselamatan mereka jika dibiarkan dan tidak segera ditangani. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Bangunan milik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI di Jalan Damanhuri, Sungai Pinang terlihat kotor dan kumuh karena tidak dirawat sejak tahun 2021. Sebelumnya gedung tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar SMA Negeri 13 Samarinda dengan status pinjam pakai. Melihat kondisi gedung, pemerintah kota berkeinginan memanfaatkan kembali bangunan tersebut untuk kegiatan belajar mengajar siswa-siswi SMP Negeri 48 yang saat ini masih menumpang di SD Negeri Jalan Proklamasi. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, Pemkot melalui Dinas Pendidikan sudah berkirim surat ke PGRI. Pemkot akan menyetujui syarat-syarat yang ditawarkan PGRI termasuk membeli bangunan tersebut. Ini aset PGRI, terus dipinjam juga oleh SMA Negeri 13. Tapi karena SMA Negeri 13 sudah dibangun, berarti ini sepertinya enggak berfungsi kan? Ya. Nah kemarin surat Pak Wali ke yayasan atau pengurus besar PGRI Jakarta udah kita kirim. Nah, saya sempat juga bernegosiasi untuk kepentingan masyarakat banyak. Tadi disampaikan oleh Pak Wali, opsi yang pertama tukar guling. Kita banyak punya tanah kan Pemkot itu, tapi dipikir-pikir kan tidak banyak penduduknya, sedangkan mendirikan sekolah itu yang perlu banyak penduduknya. Nah alternatif berikutnya kalau memang perlu dibeli, Pemkot siap akan membeli. Persetujuan PGRI terkait pemanfaatan gedung dinanti Pemkot. Gedung ini sangat dibutuhkan karena aktivitas belajar mengajar siswa-siswi SMP Negeri 48 hingga kini masih bergabung dengan murid SD. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dua ekor buaya muara tangkapan warga dan petugas Dinas Pemadam Kebakaran ini masih berada di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kutai Timur di Sangatta. Kedua buaya tersebut ditempatkan di kantor ini dalam kondisi terikat agar tidak membahayakan keselamatan warga dan petugas pemadam. Salah satu buaya muara tersebut ditangkap warga di Jalan Muara Gabus usai memangsa ternak. Buaya ini berkeliaran di pemukiman saat permukaan air meningkat usai diguyur hujan deras. Sedangkan buaya kedua ditangkap petugas pemadam kebakaran di Jalan Haji Masdar, Kanal 2, Sangatta Utara. Yang pertama, buaya yang berada di kantor pemadam ini, laporan dari hari Selasa malam, ya,
beralamat di Jalan Haji Masdar Kanal 2. Sedangkan yang saat ini itu beralamat di Sumatera Selatan, Jalan Rawagabus. Ini bisa diceritakan kronologis penangkapan sudah, Pak? Ya, awalnya kita menerima laporan dari warga ya, kalau bahwa ada seekor buaya yang sudah masuk di sekitar area pemukiman warga. Akhirnya kita menurunkan tim dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Gitu. Bisa panjangnya berapa ini, Pak? 2 buaya ini, Pak? Untuk yang di Haji Masdar sendiri itu 2 meter 9 cm. Sedangkan yang di Rawagabus sendiri 2 meter 65 cm. Saat ini Dinas Pemadam menanti Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur untuk mengevakuasi buaya tersebut dan melepas liarkannya ke habitat mereka. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya Selfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.